90% sel tubuh. Jadi sel tubuh kita tuh disusun tubuh kita disusun semua organ itu sama sel. Nah, selnya itu 90% tuh air. Jadi si air ini tuh merupakan komponen yang bisa dibilang paling penting dari seluruh tubuh kita. Jadi bisa dibilang tubuh kita tuh kayak air yang berjalan gitu. Nah, dalam hubungannya dengan kesehatan, dengan survival, ada yang namanya survival rule of three. Ini pengantar sejarah sebelum masuk ke hidrogen gitu ya. Survival rule of three itu artinya kita tuh nggak bisa 3 menit hidup tanpa udara. Terus kita nggak bisa hidup 3 hari tanpa air, dan tidak bisa hidup 3 minggu tanpa makanan. Tapi jadi bisa kelihatan di sini sebenarnya kalau kita ada yang di kedokteran dikenalnya you are what you eat, sebenarnya lebih penting sebenarnya daripada apa yang kita makan, sebenarnya apa yang kita minum. Karena kita tuh bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan, sementara kita hanya bisa bertahan 3 hari kalau tidak ada air. Ya. Nah, tapi ini molekul air itu terdiri dari 2 molekul atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, apa sih yang lebih penting daripada air? Itu cuman udara aja di sini. Ini udara ini tuh yang lebih penting, yang lebih vital, yang dibutuhkan lebih urgent dibandingkan air itu cuman udara ya. Nah ini molekul airnya. Nah, ini molekul air itu terdiri dari 2 atom kan, atom hidrogen ya, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Jadi kelihatan di sini sebenarnya air itu yang begitu luar biasa pentingnya bagi kehidupan kita itu, ternyata molekulnya cuma ada 2 ya. Yang pertama oksigen ya. Ini molekul oksigennya seperti ini, atom oksigen, yang sebelah kiri itu atom hidrogen. Ya. Nah, masalahnya kan tadi kita udah bahas bahwa yang lebih penting dari air itu cuman oksigen sebenarnya. Udara yang kita hirup. Jadi udara itu kan maksudnya oksigen. Tapi kok kayaknya si hidrogen ini tuh seperti padahal jadi misalnya kalau filosofinya bahwa kalau air itu begitu luar biasa pentingnya, komponen yang menyusunnya adalah oksigen dan hidrogen gitu ya. Maka sebenarnya kita tuh bisa juga mempertanyakan ini seberapa penting sih sebenarnya molekul hidrogen ini. Kok airnya sangat penting, oksigennya sangat penting, kok hidrogennya tuh jarang sekali dibahas gitu ya. Nah, ini tuh baru digunakan sejarah dari hidrogen itu sebenarnya tahun 1960-an. Itu tuh sebelum 1960-an lah, 1950-an tuh gas hidrogen tuh sebenarnya udah dikenal di dunia kedokteran untuk terapi pada pasien-pasien yang mengalami disebutnya decompression sickness ya. Jadi orang-orang yang menyelam gitu terlalu dalam, kemudian terlalu mendadak, terus kemudian nanti dia mengalami yang namanya decompression sickness. Nah, itu tuh nanti dikasih gas yang namanya gas hidrogen. Sorry sebentar ya. Ini gandeng. Oke, dokter itu di unmute ya. Sorry. Oh, sorry. Oke. Sorry. Ya. Nah, jadi ini gas hidrogen ini sebenarnya udah digunakan sejak 1950-an untuk menangani pasien-pasien yang mengalami decompression sickness. Jadi kalau orang yang suka scuba diving, yang suka menyelam tuh tahu yang namanya decompression sickness. Kalau kita terlalu mendadak turun ke bawah, terlalu cepat ke atasnya, ada yang namanya decompression sickness. Itu nanti dikasih gas hidrogen. Jadi dulu tuh penggunaannya cuma itu aja. Jadi sebenarnya kalau lihat sebelumnya kan ini molekul air tuh sangat luar biasa besar manfaatnya, vital bagi kehidupan kita. Penyusunnya juga oksigen tuh sangat besar manfaatnya. Kok hidrogennya cuma dipakai buat istilahnya decompression sickness aja gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat molekul hidrogen ini gitu ya, kalau dalam penciptaan alam semesta ini dari para ahli astronomi tentang penciptaan alam semesta, hidrogen ini merupakan unsur utama dalam pembentukan alam semesta. Jadi dari berbagai unsur yang ada di alam semesta ini, si hidrogen itu merupakan unsur pilihan gitu. Jadi yang Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pencipta itu memilih si hidrogen itu sebagai salah satu unsur utama dalam pembentukan alam semesta. Malah bisa dibilang unsur yang nomor 1. Karena kan dikatakan 14 miliar tahun yang lalu tuh ada Big Bang. Nah, pada saat itu tuh cuman ada 2 molekul, yaitu hidrogen dan helium.
Tapi kalau dibandingin helium, hidrogen itu jauh lebih banyak ya. Bisa hidrogen itu kita katakan sekitar 60% dari seluruh komposisi alam semesta, dan helium itu sekitar 36% aja. Jadi ini kelihatan bahwa si hidrogen ini dalam penciptaan alam semesta itu merupakan komponen yang penting. Jadi molekul ini tuh sangat penting, si atom hidrogen ini. Kemudian yang selain alam semesta juga bumi kita itu, seluruh makhluk hidup itu bergantung sama sinar matahari. Cuman bisa hidup kalau ada sinar matahari ya. Ternyata di sinar matahari sendiri, si hidrogen ini juga merupakan komponen utamanya, bahkan bisa sampai 73%. Ini bisa dilihat kalau hidrogen ini tuh meliputi hampir 73%, hampir 7 senyawa yang menyusun matahari ya. Dan dikatakan bahwa matahari itu disebutkan bola hidrogen super besar. Jadi di mana molekul terpenting dalam proses energi di matahari itu adalah hidrogen ya. Jadi artinya kalau kita balik lagi ke filosofi yang tadi, kok rada aneh sebenarnya ya. Maksudnya si airnya ini sangat penting buat kehidupan kita, penyusunnya adalah oksigen dan hidrogen. Si oksigennya juga ternyata sangat penting, kita tuh nggak bisa hidup 3 menit aja tanpa oksigen. Tapi kok hidrogennya kayak yang belum ketahuan gitu fungsi peranannya dalam kesehatan manusia. Padahal kalau kita lihat tadi dalam penciptaan alam semesta tuh si hidrogen sangat penting dalam proses komponen matahari, kemudian juga proses energi dari matahari yang bisa menyebabkan si bumi kita tuh bisa hidup, seluruh makhluk hidup tuh bisa bertahan, survive, itu tuh sangat penting si hidrogennya. Tapi kok kayak yang di molekul untuk kesehatan manusia itu kayak yang nggak terlalu banyak dibahas di dunia kedokteran. Tadi paling penggunaannya tadi untuk decompression sickness aja. Jadi ini tuh secara filosofi juga kita masih mempertanyakan kok kayaknya sebenarnya apa sih misterinya di balik, mungkin ada hal gitu di komponen hidrogen ini sehingga yang kita belum ketahuan gitu, sampai belakangan nanti baru ketahuan belakangan ini gitu. Nah juga yang tadi kita balik lagi 3 menit orang tuh tidak bisa hidup tanpa udara. Nah yang dimaksud udara tuh sebenarnya oksigen, karena kalau kita lihat komposisi dari udara itu sebenarnya oksigen tuh bukan komponen paling banyak. Dalam udara kita yang kita hirup itu sebenarnya 78% itu malah nitrogen. Lebih banyak nitrogen daripada oksigen. Tapi yang dipilih sama tubuh untuk dihirup masuk ke dalam saluran nafas itu malah yang komponen yang 20%-nya. Makanya ada beberapa, jadi yang kita hirup itu di udara yang maksudnya tidak bisa hidup tanpa udara itu tidak bisa hidup tanpa oksigen sebenarnya. Nah makanya banyak artikel yang bilang, kok kita nggak bernafas pakai nitrogen sih, kan nitrogen lebih banyak dalam udara, kenapa bernafasnya pakai oksigen gitu. Apa sih bedanya oksigen, apa sih kekhasan dari oksigen sehingga sangat dipilih sama saluran nafas kita tuh untuk dihirup, kemudian untuk jadi metabolisme. Jadi intinya tuh pasti ada sesuatu kelebihan dari si oksigen ini. Nah ternyata dari pembahasan para ahli kimia, para ahli fisiologi manusia gitu ya, ternyata oksigen itu memiliki kelebihan kualitas utama dibandingkan gas-gas yang lain, itu sangat reaktif. Dia itu sangat cepat bereaksi dengan zat yang lain. Makanya kalau besi itu kalau kena oksigen lama-lama biasa jadi berkarat, bahkan besi yang begitu kerasnya gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang terjadi dalam tubuh kita tuh, kenapa sih kita bernafas untuk menghirup oksigen itu sebenarnya untuk menghasilkan energi. Jadi kalau kita makan, walaupun kita makan sebanyak apapun, kalau oksigennya nggak efisien, nggak efektif gitu ya, si oksigen itu diperlukan oleh tubuh kita untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti makanan itu kan ada bentuknya karbohidrat, lemak, protein, kemudian nanti karbohidratnya dirubah jadi glukosa, lemaknya dirubah jadi trigliserid dan asam lemak gitu ya, kemudian protein jadi asam amino. Nah, untuk menghasilkan energi itu mutlak dibutuhkan yang namanya oksigen. Jadi oksigen ini tuh sangat reaktif, sangat cepat bereaksi dengan zat-zat makanan, menghasilkan energi. Kalau waktu kita di SMA belajar, selain menghasilkan energi, seperti tumbuhan juga kita tuh menghasilkan karbon dioksida gitu kan. Jadi istilahnya kalau oksigen ini tuh diperlukan sekali, terutama dihirup oleh saluran nafas kita untuk memproses, memetabolisme makanan, menghasilkan yang namanya energi. Tanpa oksigen itu kita tidak punya energi untuk aktivitas sehari-hari, untuk kerja organ gitu. Jadi si oksigen ini sangat penting peranannya untuk menghasilkan energi ya. Tapi ada yang namanya harga yang harus dibayar dari penggunaan oksigen yang sangat reaktif tadi. Si oksigen itu sangat reaktif sehingga
ada harga yang harus dibayar dari proses metabolisme makanan dengan oksigen ini, yaitu harganya itu adalah free radikal, radikal bebas. Ini ada tulisan di New York Times tahun 1993, free radicals the price we pay for breathing. Oksigen, metabolisme makanan untuk jadi energi, kita harus membayar mahal dengan terbentuknya radikal bebas, ya. Nah ini ada video tentang apa yang terjadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti oksigen kita hirup itu nanti bereaksi dengan makanan menghasilkan energi, ya. Sorry. Jadi di dalam sel kita tuh ada mitokondria. Si mitokondria ini tuh sumber dari pembentukan energi. Nanti si sumber mitokondria ini tuh nanti memproses yang namanya makanan. Jadi nanti si makanan yang kita makan itu diproses sama mitokondria di dalam sel, setiap sel kita itu menghasilkan ATP. ATP ini sumber energinya. Nah, untuk memproses makanan jadi ATP itu butuh yang namanya oksigen, ya. Nah, jadi bahkan di dalam tubuh kita sendiri, walaupun tidak ada radikal bebas dari luar, dari metabolisme yang makanan tadi dengan oksigen, karena oksigennya sangat reaktif tadi, itu tuh menghasilkan yang namanya radikal bebas. Walaupun jadi harga yang harus dibayar dengan adanya energi yang kita peroleh dari ATP ini tuh ada radikal bebas yang diproduksi oleh metabolismenya gitu. Jadi mirip kayak mobil, untuk menghasilkan energi itu nanti ada gas buangan yang merusak lingkungan, yang menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Nah itu juga kalau kita makan, kemudian kita menghirup oksigen untuk diproses, si oksigen dengan makanan ini akan menghasilkan radikal bebas, ya. Jadi dikatakan kalau misalnya radikal bebas itu terus dibiarkan gitu, di setiap dari metabolisme dihasilkan radikal bebas itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Ya, jadi dikatakan radikal bebas itu berperan pada 90% berbagai penyakit kronis yang terjadi pada manusia. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya itu tadi gambaran aja, bentuknya video biar lebih menarik gitu ya. Jadi intinya makanan yang kita konsumsi ditambah oksigen yang kita hirup itu akan menghasilkan energi, tapi juga akan menghasilkan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu merupakan spesies yang dihasilkan dari metabolisme energi di tubuh kita dengan oksigen. Jadi si oksigen itu otomatis akan menghasilkan reaktif oksigen spesies, atau namanya radikal bebas. Itu yang paling terkenal, reaktif oksigen spesies dalam tubuh kita, ya. Ini yang paling penting dalam sistem tubuh makhluk hidup itu, reaktif oksigen spesies timbul dari reaksi oksigen dengan makanan di dalam tubuh kita, ya. Jadi maksudnya harga yang harus dibayar dari bernafas itu adalah itu kuncinya tuh ada di antioksidan. Jadi dikatakan tubuh kita juga punya sistem antioksidan sendiri, ya. Nah, sistem antioksidannya ini tuh nanti pada awalnya tuh sebenarnya bisa menghandle radikal bebas yang dibentuk oleh saluran metabolisme dan oksigen tadi. Tapi kalau misalnya makin lama makin banyak, ditambah lagi efek lingkungan dan sebagainya, itu tuh menyebabkan kita tuh nggak sanggup lagi. Nah, kita balik lagi sekarang ke hidrogen. Hidrogen itu
sebenarnya yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya itu tuh paling banyak ya fungsi yang paling penting yang paling dibahasnya itu adalah fungsi hidrogen sebagai antioksidan. Cuman antioksidan juga kan kita bisa dapatkan dari sayuran, dari buah-buahan gitu ya. Dari suplemen antioksidan zaman sekarang tuh multivitamin, mineral, bahan-bahan alami, dengan puasa intermittent, dengan olahraga itu bisa meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Tapi apa sih bedanya sebenarnya antioksidan di tubuh kita dengan atau yang antioksidan yang kita peroleh dari lingkungan dibandingkan dengan hidrogen sebagai antioksidan? Kemarin dibahas, sekarang saya bahas singkatnya. Jadi dia itu banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang lain. Dia itu di beberapa jurnal dibahas tentang kelebihan si hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang lain ya. Nah, beberapa kelebihannya misalnya sifatnya yang hiporeaktif, jadi toksisitasnya rendah, jadi bisa dikonsumsi oleh hampir semua orang, bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menyebabkan efek toksik, tidak menyebabkan walaupun dosisnya dinaikkan sampai beberapa kali lipat, tetap aja keamanannya juga terjaga. Jadi itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian juga dia selektif, tidak menetralisir radikal bebas yang bermanfaat buat tubuh, misalnya radikal bebas yang dibentuk karena pada saat olahraga misalnya. Kemudian dia bisa meningkatkan sistem antioksidan dari luar maupun dari dalam. Kelebihan si hidrogen tadi meningkatkan potensi antioksidan seperti vitamin C sampai 3 kali lipat gitu ya. Kemudian juga karena ukurannya sangat kecil, dia tuh bisa menembus dengan mudah biomembran, membran sel, plasenta, sawar darah otak, testis, dan juga bisa sampai nggak cuma ke dalam sel aja, tapi sampai ke kompartemen subseluler seperti tadi mitokondrianya tadi yang menghasilkan banyak radikal bebas ya. Dan itu merupakan inti target utama dari radikal bebas yang kerusakannya tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit tadi. Nah, kelebihan lainnya tuh salah satunya si hidrogen itu karena dia ukurannya sangat kecil bisa masuk ke dalam sel, dia juga bisa memperbaiki kerja sel jadi lebih baik. Dia tuh ternyata bisa membantu produksi lebih dari 200 biomolekul, bisa meningkatkan ekspresi dari lebih dari 1000 gen yang banyak sekali manfaatnya buat fungsi dari sel. Jadi si selnya tuh kalau ada oksigen, dia tuh bisa kerja dengan lebih bagus. Sehingga si oksigennya tuh, si hidrogen tuh punya efek nggak cuma antioksidan, juga punya efek anti radang, anti apoptosis, anti alergi, anti obesitas, dan banyak manfaat-manfaat yang lain. Jadi intinya, si hidrogen itu bisa dibilang sebagai antioksidan yang terbaik lah. Maksudnya jauh lebih baik dibandingkan antioksidan yang udah ada saat ini gitu ya. Nah, gimana yang zaman dulu ketika belum ada kayak tumbler hidrogen, belum ada multivitamin mineral untuk bikin antioksidan yang seperti kita kan gampang sekarang mau minum antioksidan tinggal beli antioksidan di apotek, minta ke dokter beli dapat antioksidan yang bagus gitu ya. Nah, orang zaman dulu itu kan belum ada teknologi untuk menghasilkan antioksidan. Antioksidan yang ada cuman paling buah-buahan, sayur-sayuran aja ya. Nah, jadi belum ada hidrogen karena kalau kita lihat hidrogen itu kalau di komposisinya tadi kan 78% nitrogen, 20% oksigen. Si hidrogen tuh di sedikit sekali. Misalnya di sini tuh hidrogen tuh cuma 0,00005% dari seluruh gas yang kita hirup. Jadi untuk mengharapkan gas hidrogen dari saluran nafas, dari udara yang kita hirup tuh udah nggak bisa karena komposisinya sangat kecil. Jadi orang-orang zaman dulu tuh sebelum adanya istilahnya antioksidan, belum ada suplemen-suplemen yang multivitamin, mineral, antioksidan yang lain tuh cuman bisa mendapatkan antioksidan alami dari sayuran dan buah-buahan. Nah, tapi ternyata di dalam tubuh kita itu, jadi kita udah lihat kan hidrogen itu adalah antioksidan yang terbaik ternyata. Dan ternyata Tuhan yang Maha Pemurah ini karena saking sayangnya sama manusia nih, dia tuh walaupun istilahnya manusia zaman dulu tuh cuma bisa makan sayuran dan buah-buahan, tetapi tetap bisa dapat oksigen, dapat hidrogen dengan ketika sayuran dan buah-buahannya masuk ke dalam saluran cerna, ke usus besar itu ada bakteri usus yang disebut mikrobiota. Di bakteri usus itu ternyata bisa sebagian bakteri usus itu bisa menghasilkan hidrogen dari sayuran dan buah-buahan yang masuk ke dalam saluran cerna kita ya. Jadi kita ternyata tetap dapat hidrogen dengan cara mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya. Nah, nanti sayuran dan buah-buahan tadi difermentasi oleh bakteri, kemudian gas hidrogennya dipakai untuk kayak kita minum hidrogen fonten gitu. Jadi kita minum gas hidrogen, kalau zaman dulu tuh cuma bisa dapat dari makan sayur, buah-buahan, nanti si bakteri ususnya akan memproduksi hidrogen untuk salah satunya sebagai antioksidan.
nanti dikeluarkan lewat saluran nafas. Nah, itu tuh banyak penelitian soal ini tentang manfaat dari peran dari hidrogen lewat serat ya, istilahnya diet tinggi serat dan kesehatan, terutama peran dari hidrogen karena serat yang diet tinggi serat ini. Kemudian ternyata hidrogen itu bisa dari penelitian tahun 1992 bisa dihasilkan di usus besar manusia dengan flora normal kita ya, produksi, metabolisme dan ekskresi dari hidrogen di usus besar. Bahkan yang satu lagi yang menarik adalah si hidrogen ini nggak cuma dimanfaatkan sebagai antioksidan ya, masuk ke dalam pembuluh darah kemudian jadi menetralisir radikal bebas yang tadi diproduksi sama metabolisme oksigen dan makanan tadi, tapi ternyata si hidrogen yang dihasilkan oleh sebagian bakteri itu bisa jadi makanan buat bakteri-bakteri yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu semua sekarang biasa minum air hidrogen dari hidrogen fonten, si hidrogen yang masuk ke dalam saluran cerna kita itu ya, itu tuh bisa jadi kayak suplemen buat bakteri usus kita. Jadi bakteri usus kita itu salah satunya sekarang sangat jadi tren ya, penting sekali untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita rajin minum air hidrogen, si bakteri ususnya juga nanti bakal jadi lebih sehat. Itu ada penelitian khusus juga tentang manfaat hidrogen pada mikrobiota usus ya. Jadi salah satu manfaat, makanya kalau punya fonten tuh kan bisa diinhalasi, bisa diminum. Nah, inhalasi itu ada manfaat khusus ya. Yang diminum juga ada manfaat khusus juga yang tidak diperoleh dari inhalasi, dan inhalasi juga ada dapat manfaat khusus yang tidak bisa diperoleh dari air yang diminum. Tapi salah satu manfaat dari air hidrogen itu kalau kita minum jadi nutrisi untuk bakteri usus ya. Jadi itu banyak sekali kalau pembahasan tentang antiprobiotik gitu ya, prebiotik, probiotik, kesehatan flora normal, itu banyak sekali perannya bagi kesehatan kita untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Jadi si hidrogen itu bagus sekali untuk memberikan nutrisi bagi mikrobiota usus kita ya, penyuplai nutrisi di saluran cerna manusia. Jadi sejak zaman dulu aja nenek moyang kita tuh walaupun belum bisa punya hidrogen fonten, belum ada air-air ajaib, belum ada sel-sel suplemen macam-macam gitu, mereka tuh udah diberi akses memperoleh hidrogen dengan asal makan sayur dan buah-buahan aja. Nanti makan sayur dan buahan nanti akan dihasilkan hidrogen di saluran cernanya yang bisa menetralisir tadi hasil metabolisme yang timbul akibat proses makanan dengan oksigen ya. Nah, makanya orang zaman dulu tuh di Al-Qur'an, di Alkitab dikatakan orang-orang zaman dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja bisa tinggal di kaumnya lebih dari 900 tahun, 950 tahun gitu ya. Ini ada istilahnya, bahkan kalau di Alkitab dikatakan masih hidup 350 tahun setelah banjir. Jadi bisa mungkin 1200 tahun kali umurnya lebih ya. Artinya intinya orang-orang zaman dulu tuh salah satunya umurnya panjang itu karena si radikal bebasnya sedikit, sementara si antioksidannya salah satu yang terbaik dengan hidrogen tadi ya. Nah, tapi makin bertambahnya radikal bebas, sumber radikal bebas nggak cuma dari metabolisme oksigen dan makanan, tapi dari luar juga. Makin lama tuh hidrogen yang dihasilkan lewat makanan, sayuran dan buah-buahan itu udah nggak cukup lagi ya. Makanya karena Tuhan tadi Maha Pengasih juga, udah istilahnya sangat sayang sama manusia, makanya dibuat berbagai sumber-sumber air yang memiliki manfaat untuk menetralisir radikal bebas tadi ya. Misalnya yang termasuk salah satu yang paling terkenal tuh Lourdes Water misalnya, itu disebutnya air sucinya orang Kristen. Waktu itu tuh itu dijual juga airnya mirip air Zam-Zam gitu ya, dijual airnya, orang tuh ngantri pengen mengakses air yang dikeluarkan dari daerah dekat Lourdes Water ini kota Lourdes ini. Jadi banyak penyembuhan yang ajaib yang diperoleh, yang jadi testimoni kalau orang mandi di situ, jadi kesehatan kulitnya, kesehatan berbagai penyakitnya bisa membaik. Itu tuh banyak sekali bahkan si Lourdes ini jadi merek untuk salah satu tumbler hidrogen yang ada di luar negeri, disebutnya Lourdes Hydrogen Water Generator. Ini salah satunya. Jadi saking si Lourdes itu tuh ternyata banyak mengandung hidrogen. Kemudian di benua yang sama di Jerman misalnya ada namanya Nordena Water. Nordena Water disebut Germanis Premium Mineral Water. Jadi ternyata si mineral water ini tuh mengandung zat-zat yang bisa menetralisir radikal bebas. Tadinya baru ketahuan dimanfaatkan sejak 1927-an katanya. Kemudian dikomersialisasi, dijual juga ya. Ternyata
dari penelitian di Northern Water tadi, si Northern Water itu mengandung hidrogen dalam jumlah yang signifikan. Yang itu salah satu manfaat dari kesehatan yang orang-orang pada minum dari situ jadi sehat, itu salah satunya ternyata manfaat dari hidrogennya. Kemudian misalnya air di benua Asia, misalnya tadi kan benua Eropa, benua Asia itu ada air namanya Nadana di India, itu juga ternyata mengandung hidrogen sampai jadiin salah satu hidrogen water generator mereknya Nadana gitu ya. Kemudian ini yang di India, ini yang di Pakistan juga ada yang namanya Hunza Water. Hunza Water itu di daerah Himalaya gitu ya. Ternyata orang di situ tuh umurnya bisa sampai 100 tahun. Banyak penduduk yang desa di situ tuh yang minum dari air Hunza itu ternyata dia juga banyak diteliti oleh seorang pakar cairan, pakar kimia dari Amerika, yaitu Dr. Flanagan namanya. Dia tuh menemukan bahwa ternyata air di Hunza itu banyak mengandung hidrogen juga. Kemudian sekarang dari benua Asia sekarang pindah ke benua Amerika. Di benua Amerika tuh di Meksiko tuh ada namanya Tlacote Water. Ternyata dia banyak sekali testimoninya orang-orang sembuh yang sakit kulit, sakit berbagai penyakit yang berat setelah minum, setelah mandi di tempat itu. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa air di Tlacote itu mengandung hidrogen dalam jumlah yang signifikan, yang banyak, sehingga orang tuh sehat tuh salah satunya berhubungan dengan katanya dengan hidrogen ini. Kemudian di negara Asia lagi yang lain, di Jepang gitu ya, Asia Timur misalnya, di Jepang tuh ada air namanya Hita Tenryosui ya, di daerah Hita Tenryosui Water namanya. Tenryosui Water itu ternyata orang itu dari penelitian orang dari testimoni orang yang minum di situ, mandi di situ, ternyata memiliki banyak manfaat kesehatan, sampai dibikin pabrik khusus, bikin botol mineralnya namanya Hita Tenryosui. Dan ternyata ini dari penelitian yang mereka lakukan, karena kan di Jepang tuh banyak ahli-ahli hidrogen, ternyata kadar hidrogen itu sangat tinggi di atas Tlacote Water, di atas Northern Water kadarnya bisa sampai 400-an gitu. Cuman memang zaman dulu kan kadar hidrogen tuh paling sampai kayak gitu tadi 400-an gitu. Zaman sekarang tuh dengan kita punya kayak hidrogen fonten aja, kadar hidrogen tuh bisa sampai 1.500 ya. Nah, yang salah satu kelebihan dari si hidrogen ini tadi kan toksisitasnya rendah, kemudian hiporeaktif, sehingga walaupun dosisnya dinaikin 3-4 kali lipat dari Nordenau misalnya, itu tuh tetap manfaatnya tuh tetap dirasakan, malah makin banyak manfaatnya, dan keamanannya tetap ada. Itu salah satu kelebihan dari si hidrogen tadi, dibanding kalau kita misalnya minum vitamin C dosis 100 mg sehat, 500 mg oke. Kalau udah 1000 mg, 2000 mg langsung kadang-kadang jadi nyeri ulu hati, jadi mencret, jadi gangguan saluran cerna yang lain. Tapi kalau si hidrogen ini kita naikin dosisnya, bahkan sampai ada penelitian tuh, misalnya sekarang kalau hidrogen fonten tuh bisa dapat kadarnya 1.500 misalnya. Di penelitian tentang penyakit rematik, ada rheumatoid arthritis gitu, digunakan kadar tuh bisa sampai 4.000 sampai 5.000 ppb ya per liter. Itu tuh tetap aman, tetap bermanfaat, tetap tidak ada efek samping yang bermakna. Jadi si hidrogen itu range keamanan itu sangat tinggi, bahkan sampai kadar yang tinggi sekalipun 4.000 5.000 juga masih aman ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan di sini tuh kelihatan sekali polanya gitu ya. Sama Tuhan tuh diciptakan berbagai air-air ajaib di muka bumi ketika si bumi itu udah tidak lagi sanggup, manusia itu tidak lagi sanggup mengatasi radikal bebas hanya dengan makan sayur dan buah-buahan dari hidrogen yang dihasilkan di saluran cernanya. Dibikin di Lourdes, dibikin di Nordenau, dibikin di Nadana, dibikin di Hita Tenryosui, di Tlacote gitu ya. Bahkan di air Zam-Zam juga termasuk salah satunya. Di sini tuh kalau kita pelajari ada beberapa jurnal misalnya, ternyata air Zam-Zam juga memiliki potensi sebagai antioksidan. Cuma memang sampai sekarang saya belum ketemu penelitian jenis antioksidannya apa, apakah hidrogen juga atau bukan. Tapi ada beberapa penelitian bahwa air Zam-Zam itu punya efek sebagai antioksidan. Jadi untuk menetralisir radikal bebas. Kalau lihat polanya di sini sih mungkin kemungkinan sih hidrogen juga gitu ya. Cuman penelitiannya belum ada. Nordenau tuh hidrogen, Lourdes tuh hidrogen, Hita Tenryosui hidrogen di Jepang, Tlacote di Amerika juga hidrogen, di India, di Pakistan. Jadi artinya di berbagai tempat di berbagai benua itu tempatnya beda-beda, tidak berhubungan satu sama lain. Kesamaannya apa? Semuanya tuh bisa menetralisir radikal bebas, dan bentuk antioksidan itu semuanya hidrogen ya. Jadi itu tuh dari sejarah yang kayak gitu tuh manusia tuh mulai sebenarnya itu tuh agak telat sebenarnya ininya. Nanti saya bahas di selanjutnya ya. Jadi intinya
zaman sekarang itu radikal bebas itu menyebabkan hampir semua jenis penyakit kan ya. Jadi ternyata air-air ajaib itu di berbagai dunia itu mengandung antioksidan, dan ahli-ahlinya tuh ada misalnya Profesor Sanetaka Shirahata, kemudian Dr. Kim Yong Kui, peneliti utama hidrogen di Korea. Mereka tuh bilang air-air ajaib, Hitaten Ryoshi, Nordenau, Lakote, Lourdes itu tuh mengandung hidrogen aktif yang bisa menetralisir radikal bebas. Jadi kayak yang sengaja didesain sama yang maha kuasa itu semuanya tuh jenisnya sama hidrogen gitu. Jadi ada pesan bahwa ini tuh bukan sembarangan. Kalau yang namanya Tuhan kan nggak milih yang ecek-ecek gitu. Antioksidan itu dikasih yang terbaik aja. Nah yang terbaik itu udah kelihatan bahwa jenisnya itu dari pesan-pesan tadi itu tersirat bahwa memang hidrogen itu antioksidan yang istimewa. Juga dari tadi kan hidrogen itu sumber zat yang paling banyak di alam semesta, zat yang sangat penting buat proses di matahari, komponen terbesar di matahari. Kemudian ternyata buat kesehatan manusia pun ternyata si hidrogen itu memegang peran yang penting, dengan filosofi yang tadi bahwa air itu sangat penting buat kehidupan kita. Air itu terdiri dari hidrogen 2 macam kan, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Oksigennya sendiri sangat penting buat kehidupan, dan ternyata baru kita tahu hidrogennya pun sangat penting buat kesehatan kehidupan kita, untuk kesehatan kita gitu. Nah, radikal bebas itu masalahnya dulu tuh orang-orang panjang umur karena radikal bebasnya itu sedikit. Sekarang tuh radikal bebas kita terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sepanjang hari ya, dari anak-anak sampai kita punya anak lagi gitu ya, sampai punya cucu, itu tuh semua terpapar radikal bebas, berbagai radikal bebas gitu. Makanya dan dikatakan ini kalau di jurnal-jurnal peran dari radikal bebas untuk penyakit, manfaat antioksidan radikal bebas dalam penyakit dan kesehatan. Di para ilmuwan pokoknya udah yakin lah saat itu semua penyakit itu berperan yang namanya radikal bebas. Hampir semua penyakit itu ada peranan dari radikal bebas ya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, terutama penyakit-penyakit kayak autoimun, kanker, penyakit-penyakit yang metabolik yang berat seperti diabetes, hipertensi, itu tuh banyak sekali peran dari radikal bebas yang terjadi terpapar sama kita dan keluarga kita dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi, nah ketika udah air-air yang ajaib itu tuh udah nggak sanggup lagi. Istilahnya kan nggak mungkin kita tuh kalau pengen air yang sehat datang ke Jerman, datang ke Perancis. Nah, makanya tahun 60-an itu dibukakan jalan sehingga para ilmuwan di dunia itu mulai berhasil menemukan dari diinspirasi sama air-air ajaib tadi cara untuk memproduksi air ajaib sendiri, air yang punya potensi sebagai antioksidan ya. Nah itu tuh pertama penelitiannya tuh banyak dilakukan di Jepang. Jadi tahun 66 bahkan si para penelitinya mempresentasikan ke Depkes Jepang, ini ada mesin yang bisa merubah air yang biasa kita minum jadi air yang mirip-mirip sama air-air ajaib tadi. Jadi punya kemampuan menetralisir radikal bebas. Cuman waktu itu belum ada teknologi untuk tahu jenis antioksidannya. Jadi mereka cuma tahu bahwa air ini tuh bisa diproduksi dengan metode elektrolisis namanya, yang biasa dipakai sama mesin water ionizer atau hidrogen fountain juga kan pakai elektrolisis. Jadi mengalirkan listrik ke airnya, nanti dihasilkan air yang punya potensi sebagai antioksidan. Jadi kalau dicek pakai ORP meter tuh dia bisa menetralisir radikal bebas. Cuman waktu itu tahun 66 itu belum 66 itu si Depkes Jepang atau ilmuwan itu belum tahu jenis antioksidannya apa. Mereka cuma tahu bahwa namanya electrolyze reduce water. Waktu itu cuma bisa dibikin pakai mesin, kemudian pH-nya tinggi, kemudian belum tahu itu kayak molekul hidrogen, cuman bisa menetralisir radikal bebas. Itu aja. Nah, karena keamanannya, ternyata penelitian tentang keamanannya cukup meyakinkan, akhirnya Depkes Jepang, jadi yang meng-ACC-nya itu bukan sekedar ilmuwan tertentu atau tokoh profesor ini, tapi Departemen Kesehatan Jepang setelah dipresentasikan hasil-hasil penelitian tentang si air ini, tahun 66 itu Depkes Jepang meng-ACC, oke, boleh dipakai deh. Ini boleh dipakai, keamanannya oke. Waktu itu cuma di ACC untuk gangguan saluran cerna, misalnya diare kronis atau misalnya sakit mah. Tapi ternyata tahun 1994 karena banyak sekali manfaat tambahan yang diperoleh selama 30 tahun sejak digunakan tahun 66 itu, pemerintah Jepang malah membentuk Functional Water Foundation untuk meneliti lebih lanjut apa aja sih manfaatnya, kok orang yang tadinya minum buat sakit mah gulanya jadi bagus, tensinya jadi turun setelah minum air yang diproduksi dengan metode elektrolisis tadi ya. Nah tahun 78 di Korea juga itu
mulai Depkes Koreanya tuh meng-ACC penggunaan mesin yang bisa merubah air biasa jadi air kayak hidrogen. Makanya Jepang sama Korea tuh merupakan dua negara yang paling maju lah saat ini dalam hal teknologi hidrogen, baik tumbler maupun mesin water ionizer. Makanya yang LWG kan yang dari Korea ini salah satu produk yang paling bagus untuk tumblernya di Indonesia. Ya mungkin di Korea juga kali ya, salah satu yang dapat penghargaan kalau nanti Pak Leo lebih hafal intinya. Jadi itu sejarahnya tuh kayak gitu. Jadi tahun 66 tuh nggak tahu bahwa itu tuh hidrogen. Hidrogen itu baru ketahuan sekitar 1990, 2000-an ketika teknologi itu udah memungkinkan, oh kita bisa tahu mengukur kadar hidrogen kayak sekarang pakai hidrogen meter gitu. Jadi intinya si air kaya hidrogen ini tuh digunakan sejak tahun 1966. Resminya di ACC-nya tuh sama Depkes Jepang, tahun 78 sama Depkes Korea, masuk ke Amerika tahun 2003, masuk ke jurnal American Family Physician, yaitu perkumpulan dokter keluarga seluruh Amerika, itu organisasi kedokteran terbesar di Amerika itu tahun 2011, dan selama 50 tahun lebih sampai berapa berarti 66 sampai 2011 tuh berarti udah berapa 50 tahun kali ya, 50 tahun 60 tahun lebih kali, saya ngitungnya jadi ngaco. Pokoknya dari tahun 66 sampai 2011 itu tidak pernah dilaporkan ada efek samping yang berbahaya, sehingga rekomendasi penggunaan si air hidrogen ini tuh terus dipertahankan sama Depkes Jepang, Depkes Korea, nggak pernah ditarik lagi. Jadi aman ya, lebih dari 50 tahun, kemudian efektif pada banyak sekali penyakit. Jadi kalau kita beda kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semua nawarin produk kesehatan ke teman, ke saudara, kadang-kadang dianggapnya itu obat alternatif. Oh ini pengobatan alternatif ya, atau herbal ya, ini penyakit obat herbal atau obat tradisional atau obat alternatif dari obat modern. Sebenarnya si hidrogen itu merupakan obat yang sudah di ACC penggunaannya si air hidrogen ini sejak tahun 66 gitu. Ya, bahkan kalau kita nyari di YouTube gitu ya, misalnya pengen tahu bahasan tentang hidrogen water, yang ngobrolinnya tuh dokter, kemudian misalnya calon pemenang Nobel, misalnya tentang Gard Nicholson, ini salah satu kandidat Nobel laureate gitu ya, itu tuh membahas tentang manfaat dan keamanan dari hidrogen untuk kesehatan. Bisa lihat di YouTube-nya ya, cari hidrogen water Gard Nicholson gitu. Kemudian masuk ke Indonesia tuh sebenarnya sejak tahun 2014 tuh udah mulai masuk, tapi baru diterima di dunia kedokteran tuh sekitar tahun 2018, 2019 ada seminar-seminar tentang air alkali, air kayak hidrogen. Jadi di kedokteran juga sekarang orang tuh udah pakai banyak penelitian-penelitian di universitas-universitas sekarang ngebahas tentang air alkali, air hidrogen gitu ya. Dan salah satu kelebihan tambahan setelah adanya tumbler, setelah adanya dulu tuh mesin water ionizer itu kan mahal, puluhan juta harganya. Setelah ada teknologi tumbler, sekarang bisa diproduksi dengan harga cuma jutaan aja. Kita bisa bawa kemana-mana, portable, kadar hidrogennya tinggi, berpuluh-puluh kali dari air hidrogen, kadar hidrogen di air-air ajaib gitu, karena teknologinya tuh manusia kan gitu. Maksudnya kayak ngelihat burung, oh bisa terbang, tapi terbangnya ternyata bisa ke bulan, terbangnya bisa kecepatan supersonik gitu. Jadi teknologinya itu dikembangkan terus sampai kadar hidrogennya juga bisa berkali-kali lipat dari air ajaib tadi. Ya, obat biasa tapi sangat bukan aslinya lembaga khusus namanya Molecular Hydrogen Institute yang meneliti khusus tentang mengumpulkan berbagai penelitian tentang hidrogen, mendorong pengembangan hidrogen untuk kesehatan di masyarakat, penelitian tentang hidrogen. Jadi dikatakan ada lebih dari 1000 artikel di dunia kedokteran, di jurnal-jurnal kedokteran yang membahas manfaat hidrogen pada lebih dari 170 penyakit pada ujung kepala sampai ujung kaki manusia katanya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi